Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dapat bertemu kembali, kita masih dapat belajar kembali, walaupun belajarnya melalui online dan di rumah masing-masing, akan tetapi tidak mengurangi semangat kita sedikit pun untuk belajar dan terus belajar. Di sini Ibu sangat mengapresiasi anak-anak semua karena sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar online ini dengan sangat baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adab. Insya Allah pada pertemuan ini Ibu akan menyampaikan materi tentang membiasakan akhlak terpuji, di mana akhlak terpuji ini sangat penting. Ketika kita sudah terbiasa dengan akhlak terpuji, maka akan muncul dan tiba-tiba secara spontan di dalam diri kita. Maka dari itu, Ibu akan menyampaikan materi tentang membiasakan akhlak terpuji. Materi hari ini yaitu tentang membiasakan akhlak terpuji. Adapun pengertian dari akhlak terpuji adalah perilaku atau tingkah laku yang baik, di mana dapat timbul dan muncul secara spontan pada diri kita tanpa kita sadari. Jadi akhlak itu kan suatu perilaku yang timbul atau muncul secara spontan. Jadi ketika kita sudah mempunyai akhlak terpuji, maka itu akan muncul dengan sendirinya tanpa kita sadari dalam diri kita. Sebenarnya akhlak terpuji itu contohnya sangat banyak sekali. Akan tetapi di sini Ibu hanya mengambil beberapa saja. Yang pertama ada akhlak bertamu, di mana bertamu itu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahim. Jadi bertamu itu adalah kita berkunjung ke rumah orang lain dengan tujuan untuk mempererat silaturahim. Adapun etika bertamu. Etika bertamu itu yang pertama mengucapkan salam ketika datang. Jadi ketika kita mau berkunjung ke rumah orang lain, maka kita harus mengucapkan salam ketika kita ingin berkunjung ke rumah orang lain. Yang kedua, meminta izin masuk maksimal sebanyak 3 kali. Nah, misalnya ketika kita sudah sampai di rumah orang yang ingin kita kunjungi, akan tetapi kita sudah mengucapkan salam atau meminta izin sebanyak 3 kali, akan tetapi orangnya tidak ada, maka kita harus pulang dulu, nanti kembali lagi untuk berkunjung. Yang ketiga, berpakaian yang pantas dan rapi. Jadi ketika kita mau berkunjung ke rumah orang lain, kita harus memakai pakaian yang rapi, pakaian yang pantas, pakaian yang sopan. Selanjutnya, menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Jadi ketika kita berkunjung ke rumah orang lain, kita harus menerima dengan senang hati apa saja yang disediakan oleh tuan rumahnya dengan senang hati. Membiasakan akhlak bertamu. Jadi bertamu merupakan kegiatan yang positif dalam bermasyarakat. Dengan kebiasaan kunjung mengunjungi, segala persoalan mudah diselesaikan. Jadi ketika kita sudah terbiasa dalam berkunjung ataupun mengunjungi, maka segala urusan kita akan dipermudah, akan mudah diselesaikan karena kita sering berkunjung dan juga mengunjungi orang. Adapun hikmah akhlak bertamu. Yang pertama hikmahnya, dengan bertamu seseorang akan menemukan persamaan ataupun kesesuaian dengan orang lain. Nah, jadi ketika kita berkunjung ke rumah orang lain, kita akan mengetahui apakah kita mempunyai persamaan ataupun kesesuaian dengan orang lain. Dengan begitu akan mempererat tali persaudaraan kita antara diri kita dengan orang lain. Yang kedua, bertamu dianggap sebagai sarana yang efektif untuk berdakwah. Jadi ketika kita bertamu,
itu dianggap sebagai suatu sarana atau alat yang efektif kita gunakan untuk berdakwah ketika kita sedang berkunjung ke rumah orang lain. Yang kedua itu akhlak menerima tamu. Akhlak menerima tamu, di mana menerima tamu itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kedatangan orang yang mau bertamu atau berkunjung. Jadi menerima tamu itu orang lain yang mau berkunjung ke rumah kita dengan tujuan untuk bersilaturahmi. Etika menerima tamu, yang pertama berpakaian yang pantas. Jadi ketika orang lain mau berkunjung ke rumah kita, kita harus berpakaian yang pantas, yang sopan dan rapi. Yang kedua, menerima tamu dengan sikap yang baik. Jadi ketika tamu berkunjung ke rumah kita harus memuliakannya, kita harus bersikap baik kepadanya. Yang ketiga, menjamu tamu sesuai dengan kemampuan. Jadi ketika kita menjamu tamu, kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Misalnya di rumah kita hanya tersedia kue ataupun teh, maka kita sediakan dengan kemampuan kita, sehingga kita tidak mengada-ngada. Yang selanjutnya, jika tamu pulang, antarkan sampai ke depan pintu halaman. Jadi ketika tamu kita sudah mau pulang, maka kita harus mengantarkannya sampai ke depan pintu halaman. Membiasakan akhlak menerima tamu. Setiap muslim wajib memuliakan tamu tanpa membeda-bedakan status sosialnya. Jadi ketika kita menerima tamu orang lain yang berkunjung ke rumah kita, maka kita harus memuliakan tamu tersebut. Kita harus memuliakannya tanpa membeda-bedakannya, baik itu dari segi agamanya maupun dari segi status sosialnya. Hikmah menerima tamu. Jadi setiap muslim telah diikat oleh suatu tata aturan supaya hidup bertetangga dan bersahabat dengan orang lain sekalipun berbeda agama ataupun suku. Jadi kita sebagai umat muslim, kita harus bersahabat baik dengan orang lain tanpa membeda-bedakan antara status sosialnya, baik agama ataupun sukunya. Menerima tamu sebagai perwujudan dari keimanan. Maka ketika keimanan kita semakin meningkat, maka kita akan semakin ramah atau sopan dalam menerima tamu. Karena kita sudah mengetahui menerima tamu itu adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, akhlak berpakaian. Di mana pakaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang apa yang dipakai, baik itu baju, celana, jilbab, ataupun sebagainya. Adapun fungsi dari pakaian, yang pertama itu penutup aurat. Jadi ketika kita berpakaian, maka itu mempunyai fungsi untuk menutup aurat, sebagai penutup aurat. Yang kedua, melindungi dari bencana. Nah, misalnya melindungi dari bencana. Nah, melindungi dari bencana ini maksudnya contohnya ada seseorang misalnya dia kecelakaan. Nah, akan tetapi ketika dia menggunakan pakaian yang sopan, pakaian yang menutup aurat, maka itu akan melindungi dirinya dari bencana yang terjadi, melindungi dirinya dari kecelakaan tadi, sehingga tidak terlihat auratnya kepada orang lain. Yang ketiga, penunjuk identitas. Jadi ketika seseorang berpakaian, maka itu memperlihatkan identitasnya, misalnya dari segi agama, ataupun misalnya bisa terlihat apakah dia perempuan ataupun laki-laki. Selanjutnya, batas aurat laki-laki. Nah, jadi batas aurat laki-laki itu dari pusar hingga lutut. Sedangkan batas aurat perempuan itu seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Adapun adab berpakaian. Yang pertama itu disunatkan memakai pakaian yang baru.
Nah, jadi ketika kita berpakaian, kita disunahkan untuk memakai pakaian yang baru, yang rapi, dan yang sopan. Yang kedua, pakaian harus menutup aurat. Nah, jadi ini yang paling penting ya. Jadi ketika kita memakai pakaian, itu harus menutup aurat, tidak kelihatan bentuk tubuhnya ataupun tidak ketat. Yang ketiga, pakaian laki-laki tidak diperbolehkan menyerupai pakaian perempuan dan sebaliknya, pakaian perempuan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Yang keempat, disunatkan mendahulukan bagian yang kanan di dalam berpakaian. Nah, jadi disunatkan untuk mendahulukan bagian yang kanan terlebih dahulu, setelah itu baru bagian yang kiri ketika berpakaian. Selanjutnya disunatkan berdoa ketika mengenakan pakaian. Nah, jadi sebelum kita mengenakan pakaian, kita disunahkan untuk berdoa. Nah, masih ada yang ingat nggak doa berpakaian? Doa berpakaian itu bacaannya Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Seperti itu ya doa berpakaian. Nah, selanjutnya membiasakan akhlak berpakaian. Yang pertama itu ketika berpakaian tidak jarang dan tidak ketat. Nah, maksudnya di sini ketika kita berpakaian itu harus menutup aurat, tidak boleh tidak boleh ketat, tidak boleh transparan dan harus longgar. Yang selanjutnya tidak menyerupai laki-laki. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan dan sebaliknya, pakaian perempuan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Selanjutnya, tidak menyerupai busana khusus non-muslim. Nah, jadi semisal kita orang muslim, maka kita harus memakai pakaian yang orang muslim. Yang selanjutnya, pantas dan sederhana. Nah, jadi ketika kita berpakaian, pakailah pakaian yang sederhana tanpa berlebih-lebihan. Selanjutnya, hikmah akhlak berpakaian. Yang pertama itu menjaga identitas muslim. Nah, jadi kita sebagai orang muslim, sebagai muslim kita harus memperlihatkan identitas kita sebagai orang muslim, yaitu kita harus menjaga aurat kita yaitu dengan cara berpakaian yang rapi, pantas dan sopan. Yang selanjutnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Jadi ketika kita berpakaian, kita juga harus menjaga kebersihan dari pakaian kita sehingga kita tetap menjaga kesehatan kita, terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan seperti itu. Alhamdulillah, Ibu sudah menjelaskan materi tentang membiasakan akhlak terpuji. Ibu sudah mengirimkan tugas di Google Classroom. Setelah ini bisa dikerjakan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup kelas. Ibu harap dengan adanya video ini, anak-anak semua bisa memahami serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.